Dita panik karena Rahmat berhasil kabur dari rumah dan langsung menemui Nando, Saleha, dan Bu Heni di kontrakannya Nando. Dan tentu Pak Rahmat langsung meminta bantuan kepada mereka untuk diamankan. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Selasa 12 November 2024. Sepertinya hari ini kita bakalan kembali lagi nonton sinetron Saleha dengan alur cerita yang semakin seru dan gak ngebosenin lagi nih guys. Karena memang alur cerita sinetron Saleha ini memang up and down ya. Kadang ngebosenin, kadang bikin kesel, tapi kadang ada happy-nya juga dan gregetnya juga dapet banget nih. Apalagi di episode minggu ini. Sepertinya episode minggu ini tuh bakalan seseru itu nih guys. Karena orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik tuh sekarang udah mulai seimbang. Kemudian mereka memang sama-sama berusaha untuk kalau orang baik mempertahankan kebaikannya, kalau orang jahat masih saja berusaha untuk menjalani rencana-rencana busuknya. Tapi mereka di sini gak ada yang menjorokkan satu sama lain juga nih. Karena memang ya kalau orang jahat sekarang sedang bersatu, orang baik juga seperti itu. Mereka juga bersatu gimana caranya untuk bisa berusaha mengendalikan orang-orang jahat ini. Walaupun memang Saleha dan Nando masih belum mengerti nih apa sebenarnya yang terjadi sekarang. Karena kan memang perubahan Pak Rahmat itu tuh berubah tuh secara tiba-tiba dan langsung 180 derajat nih perubahannya. Jadi sekarang ini memang fokusnya tuh ke Pak Rahmatnya aja nih. Karena memang Pak Rahmat ini sengaja diberikan obat oleh Siska yang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Kemudian Siska juga langsung membawa anaknya pergi keluar penjara. Dan ya memanfaatkan channel dia, memanfaatkan kemampuan dia untuk bisa membuat si Ferdi ini bisa menjadi tahanan luar. Nah, pada akhirnya dia jadi mempunyai kekuatan nih, ditambah lagi dengan bantuan Dita dan Gania, dia mempunyai kekuatan sebagai istri sahnya Pak Rahmat, dia bisa mengendalikan Pak Rahmat. Apalagi sekarang Pak Rahmat dalam keadaan yang tidak baik-baik saja juga. Pak Rahmat ini kan kondisinya lagi down juga ya guys ya, lagi sakit. Bahkan Pak Rahmat itu tuh gak bisa menjalani perusahaan dia dan dijalani sama Nando perusahaan tersebut. Karena memang kondisi Pak Rahmat ya seburuk itu. Tapi ternyata di saat kondisi Pak Rahmat yang buruk itu malah dimanfaatkan oleh Siska untuk memanipulasi Pak Rahmat. Dia berusaha untuk memberikan obat agar Pak Rahmat ini bisa dikendalikan, bisa mendengarkan kata-kata dia, bisa mendengarkan perintah dia dan melaksanakan seluruh yang dia inginkan. Bahkan dia tuh merasa sangat amat bahagia ketika Pak Rahmat berhasil mengusir istri dan anaknya yang selama ini dia sayang banget kan. Dia tahu nih kalau Nando ini anak dia satu-satunya dan memang harus dia jaga, yang harus dia sayangi. Tapi nyatanya dia harus mengusir Nando dan Bu Heni serta Saleha dan Reza. Padahal di hati kecilnya tuh dia nggak mau. Dan itu semua gara-gara siapa ya? Gara-gara dikendalikan oleh Ibu Siska. Jadi memang obat yang diberikan oleh Ibu Siska itu tidak sepenuhnya bisa mengendalikan Pak Rahmat full ya guys ya. Tapi memang Pak Rahmat ini butuh pengawasan banget nih. Kalau bisa yang biasanya tuh obat itu bisa berguna atau bisa berfungsi itu tuh selama 12 jam. Tapi ternyata kalau sama Pak Rahmat itu tuh cuma bertahan 3 jam doang. Dan Pak Rahmat itu bisa mengendalikan diri dia kembali. Cuma kan karena memang Pak Rahmat ini kondisinya sebelumnya tuh udah kecapean juga, udah nggak fit juga. Akhirnya dia agak susah nih untuk kembali berubah seperti biasa pikirannya. Kemudian mungkin karena dosisnya juga terlalu banyak nih yang diberikan oleh Ibu Siska. Karena memang Ibu Dita kan yang meminta itu semua agar rencana mereka berhasil.
Akhirnya ya kondisi Pak Rahmat itu jadi nggak bener gitu loh guys. Dia mau minta bantuan pun dia selalu diawasi sama Dita sesuai dengan perintah dari Ibu Siska. Jadi dia tuh sekarang tuh serba salah. Kalau dia kabur dia nggak bisa, tapi di saat dia berusaha untuk mengelak, untuk menolak meminum obat yang sudah diberikan oleh Siska itu, dia malah dikendalikan lagi oleh Siska dan dipaksa bahkan untuk meminum obat tersebut. Jadi ya sebenarnya yang paling kasihan sekarang tuh ya Pak Rahmatnya nih guys, karena kan memang Pak Rahmat ini dari dulu tuh sayang banget sama Nando ya. Di saat dia tahu kalau anaknya sudah sebesar Nando ini nih sekarang, dia berusaha sekali untuk bisa membahagiakan Nando dan terbukti sekarang dia bisa membahagiakan Nando. Nando pun juga sudah menganggap Pak Rahmat sebagai bapaknya sendiri lagi nih, karena kan waktu itu sempat sebenci itu ya Nando dengan bapaknya. Cuma setelah mengetahui ini, apalagi sudah mengetahui gimana kebusukannya si Siska yang selama ini memang sengaja membohongi Pak Rahmat, kemudian Ferdi juga sengaja membohongi Pak Rahmat hanya untuk harta, mengejar harta, itu tuh membuat Nando tuh jadi wah gak habis pikir. Cuma sekarang posisinya Nando, Saleha, dan Bu Heni tuh gak tahu apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Ibu Siska sampai tiba-tiba Pak Rahmat mengusir Heni, Nando, Saleha, dan Reza dari rumahnya. Mereka tuh gak tahu tentang permasalahan obat yang sudah diberikan oleh Ibu Siska itu kepada Pak Rahmat. Coba aja kalau mereka tahu, pasti mereka langsung bertindak. Bahkan mereka langsung akan berusaha untuk menyelamatkan Pak Rahmat. Jadi kalau sekarang Nando itu ya kebingungan. Dia tuh harus gimana nih kepada Pak Rahmat posisinya. Dia waktu itu udah sayang sama Pak Rahmat, udah sangat amat menghargai Pak Rahmat lah sebagai bapak kandungnya. Tapi di saat dia tahu Pak Rahmat tiba-tiba berubah seperti ini dan gak tahu karena apa perubahan dari Pak Rahmat itu, jadinya dia gak tahu harus berbuat apa. Apakah dia harus menolong Pak Rahmat atau apakah dia harus membenci Pak Rahmat karena dia yakin kalau itu adalah memang sifat asli dari Pak Rahmat. Itu kan permasalahannya sekarang. Jadi sebenarnya akar dari permasalahan perubahan sikap dari Pak Rahmat ini benar-benar harus ditelusuri deh oleh Nando, oleh Saleha, agar mereka jadi tahu apa penyebab Pak Rahmat ini langsung berubah 180 derajat membenci Bu Heni, bahkan Nando, Saleha, dan Reza yang masih kecil. Kita tuh udah tahu banget kan gimana Pak Rahmat ini sweet banget kepada Reza. Bahkan nih di saat Reza mengambil surat dari orang lain yang memang surat tersebut akan diberikan kepada Pak Rahmat itu tuh benar-benar kelihatan sayang sama Reza, walaupun dia tahu kalau Reza itu bukanlah anak kandung dari Nando anaknya, tapi entah kenapa Pak Rahmat itu tuh benar-benar sesayang itu juga di sama Reza. Dia menganggap Reza itu ya sebagai cucu pertama dia, dan sekarang tiba-tiba Reza aja tuh dibentak, dimarahin. Bahkan sekarang Pak Rahmat itu tuh jadi tidak bisa mengendalikan diri dia sendiri gara-gara obat yang diberikan oleh Siska kepada dia. Jadi ya mudah-mudahan saja sekarang kita berharapnya nih Pak Rahmatnya dulu deh. Kalau tiba-tiba Pak Rahmat bisa tersadar dan tidak dalam keadaan memakan obat yang memang diberikan oleh Siska kepada dia, ya setidaknya dia berusaha dulu lah untuk bisa kabur dari rumah yang penuh dengan orang-orang toksik dan jahat itu. Kalau dia berhasil kabur dari rumah, tentu yang harus dia tuju adalah Nando. Jadi kalau bisa dia pergi ke kontrakan Nando, bertemu dengan Bu Heni, Saleha, dan menjelaskan semuanya. Kalau sepertinya memang Siska berusaha untuk memanipulasi Pak Rahmat. Pak Rahmat harus menjelaskan kalau selama ini Siska seringkali memberikan obat kepada dia dan membuat Nando akhirnya pergi membawa Pak Rahmat ke kantor polisi, kemudian sebelumnya pergi ke dokter dulu untuk ngecek badan dia tuh sebenarnya dikasih obat apa nih sama si Siska, Dita, Gania, dan Ferdi ini, agar mereka nanti bisa mendapatkan buktinya dari pihak kedokteran, dan nanti Pak Rahmat pun bisa memberikan bukti tersebut atau hasil visumnya kepada pihak kepolisian, agar nanti pihak kepolisian lah yang akan bertindak setelah itu. Karena sekarang
pihak kepolisian dari sinetron Saleha ini jujur bikin kesel banget ya guys ya. Nggak ada tegas-tegasnya sama sekali. Bahkan yang paling kita kesel itu tuh ketika Ferdi yang mestinya masuk penjara tapi jadinya nggak masuk penjara, dan semudah itu untuk bawa oleh Ibu Siska. Kemudian tiba-tiba pengacara dari Ferdi meminta kalau Ferdi ini kalau bisa menjadi tahanan yang ya bisa dibilang tahanan rumah ya guys ya. Memang bisa keluar tapi tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Cuma ya tetap aja kayak yang apa yang dilakukan oleh Ibu Siska yang tiba-tiba membawa kabur Ferdi itu tuh aja udah hal yang salah sih kalau menurut Mimin ya. Itu adalah tindakan kriminal juga bahkan. Padahal kan Ferdi waktu itu masih dalam pengawasan dari pihak kepolisian, tapi kenapa tiba-tiba dibawa begitu saja oleh Ibu Siska. Nah, mudah-mudahan disinilah saatnya ibu penulis membuat pihak kepolisian di sini berguna nih di sinetron Saleha ini. Jangan sampai mengecewakan seperti di beberapa episode sebelumnya, karena jujur di beberapa episode sebelumnya itu selalu saja orang-orang jahat ini tercover terus nih kejahatan dia dan membuat dia tuh jadi ya nggak jadi masuk penjara lah, kemudian nggak jadi disidang lah segala macam. Jadinya kan kita kesel banget ya guys ya. Dan sekarang kita yang diharapkan ya cuma satu ini. Kalau bisa Pak Rahmat di saat dia sudah merasa tidak dibius atau merasa tidak ada efek dari obat yang sudah diberikan oleh Siska, dia berusaha untuk kabur dari rumah yang memang isinya orang-orang toksik itu. Kemudian dia langsung deh pergi ke kontrakannya Saleha dan langsung meminta bantuan kepada Saleha dan Nando. Kalau bisa di saat di episode hari ini nih kita akan melihat apakah itu bakalan berhasil atau enggak. Karena sekarang si Siska dan Dita kan lagi menyusun rencana juga nih untuk berusaha mencelakai orang-orang di sekitarannya Saleha dan Nando yang akan membantu mereka. Jadi mudah-mudahan saja usaha ini bakalan berhasil ya guys ya dari Pak Rahmat. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.